Saya kasih judul dari firman Tuhan adalah kehidupan yang sesungguhnya atau real life. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut majalah Tempo itu ada begitu banyak keinginan daripada manusia untuk pindah ke planet Mars ya. Majalah Tempo tahun 2013 mencatat bahwa sejumlah besar penduduk bumi tertarik untuk meninggalkan planet ini selamanya. Rencananya mereka akan mencari kehidupan baru di planet Mars. Bahkan sekitar 78.000 orang telah melamar ke organisasi nirlaba Mars One untuk menjadi penghuni planet merah tersebut. Dan itu tercatat pada tanggal 22 April sampai 2013. Bahkan kemarin saya sempat baca juga, bahkan Indonesia menduduki peringkat ke-11 daripada banyaknya orang yang mendaftar untuk berencana, ada yang mau jalan-jalan saja, bahkan juga ada satu perusahaan yang membuat suatu ada coupling yang mau dijadikan perumahan untuk bisa menetap di sana gitu ya. Nah, apa yang membuat manusia pengen pindah ke planet tersebut? Ya ada begitu banyak alasan. Tadi ada pengen kehidupan yang baru, ada yang pengen juga untuk suasana baru, ada pengen untuk dunia yang baru. Mungkin karena terlalu banyak persoalan di bumi, ya harus pindahlah ke Mars gitu ya, untuk mencari satu suasana yang baru gitu. Atau mungkin karena untuk menjauhi debt collector, ya pas debt collectornya datang nagih utang di rumah, ya tanya alamat, ya orangnya sudah pindah ke Mars gitu ya gitu. Seperti itu. Dan juga kita juga masih sekarang berada dalam situasi dan suasana pandemik, saudara. Kita menamai suasana yang kita sedang hidupi pada hari ini adalah sebagai new normal ya. Kita tidak tahu kapan ini berakhir, kita hanya meraba-raba dan mengandai-andai saja. Tetapi mungkinkah itu akan terjadi, akan bebas seperti dulu ya, kita menjalani kehidupan yang normal lagi? Ya kita tidak tahu. Tetapi yang pasti bahwa di dalam ruang waktu, di dalam tempat situasi yang kita sedang hidupi juga hari ini adalah itulah keadaan yang kita sedang alami. Nah, pada hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan yang bagaimana Allah merancangkan sesuatu hal yang besar bagi bangsa Israel, Yehuda waktu itu. Di dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Yaitu apa yang Tuhan rancangkan dan janjikan kepada bangsa Yehuda, dan juga ini merupakan rancangan Tuhan dan janji Tuhan bagi saya dan saudara sebagai umat pilihannya pada hari ini. Ya, ayat 17 berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakannya, buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon
dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan mereka. Ya. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segala gunungku yang kudus, firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini buat kebenaran-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mewahyukan kebenaran-Mu, mengiluminasikan firman-Mu sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menguatkan iman kami, menguatkan pengharapan kami, menguatkan kasih kami kepada Engkau ketika kami mendengar kebenaran-Mu di tengah situasi, di tengah dunia yang kami hidupi ini. Akan berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini, bahkan yang tidak bergabung bersama kami, Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Bahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap roh-roh apapun yang berusaha untuk menghalangi, mengalihkan pikiran kami dari kebenaran firman-Mu, kami usir keluar, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara. Haleluya. Amin. Dari apa yang baru saja kita baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kehidupan yang sesungguhnya yang kita akan hidupi atau jalani. Jadi kehidupan yang kita sedang jalani sekarang sebenarnya di dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1-2 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah itu berbicara mengenai tubuh jasmani, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, dalam tubuh ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Hanya orang-orang duniawi yang berpikiran duniawi yang akan berpikir akan tinggal selamanya di dunia ini. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita punya pengharapan. Itulah sebabnya tadi saya katakan kenapa orang berlomba-lomba harus pindah ke Mars. Karena mereka pengen kehidupan yang baru, pengen dunia yang baru yang mereka inginkan. Nah, suasana setempat seperti apakah? Dunia seperti apakah yang Allah rancangkan bagi orang-orang pilihannya? Yang kita akan belajar dari Yesaya pasal 65 ini. Ayat 17-25. Bagi bangsa Israel pada waktu itu, dan juga bagi kita pada hari ini, yang percaya kepada Kristus, di mana Allah telah mengutusnya menjadi juru selamat saya dan saya dan saudara percaya kepada Dia. Tuhan menyediakan suatu suasana kehidupan yang begitu luar biasa nikmatnya, luar biasa indahnya. Suasana kehidupan seperti apa? Yang pertama itu kita melihatnya di ayat yang ke-65 itu suasana sebuah dunia yang penuh dengan perayaan dan kebahagiaan di mana semua yang lalu telah dilupakan. Inilah yang Tuhan mau kita hidupi. Dan itu adalah suatu pengharapan di depan kita. Yesaya 65 ayat 17-19 berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Artinya bahwa kehidupan yang kita hidupi sekarang ini, serangan COVID-19 yang begitu
melanda seluruh dunia dan membuat orang meninggal banyak sekali dan sekarang belum teratasi sampai saat ini, itu membuat kita tidak nyaman, membuat kita begitu mengalami kesulitan secara ekonomi, secara keuangan, secara pendidikan, secara kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itulah suatu keadaan dan dunia yang terjadi yang kita alami. Tetapi kita punya pengharapan bahwa Tuhan sedang menyediakan sesuatu hal yang terbaik bagi umatnya, yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi orang pilihannya. Jadi yang kita mau harus belajar pada hari ini bahwa ini kehidupan yang kita hidupi hari ini bukanlah real life atau kehidupan yang sesungguhnya. Hal yang kedua yang kita belajar, apa sih yang Tuhan sedang sediakan bagi saya dan saudara? Suatu dunia atau suatu situasi kehidupan apa? Suatu kehidupan yang fruitful atau sebuah dunia yang berkelimpahan dengan kehidupan dan kemakmurannya. Di ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-20, 23 di situ dikatakan di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kanak kutuk. Ini berbicara mengenai bagaimana suatu keadaan awal di mana waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali, Adam dan Hawa, ditempatkan di suatu tempat yang begitu indah, di Taman Eden. Itulah yang Tuhan rindukan. Dan untuk alasan itulah makanya Tuhan mencari jalan, mencari cara supaya semua orang yang telah jatuh ke dalam dosa bisa kembali kepada Dia, yaitu melalui Yesus Kristus. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkelimpahan. Dikatakan Yohanes 10 ayat 10, aku datang membawa hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh sukacita, hidup yang fruitful, hidup yang penuh dengan prosperity, sukacita, damai sejahtera. Itulah yang Tuhan rancangkan bagi hidup saya dan saudara. Dan dunia seperti apakah atau situasi seperti apakah yang Tuhan rancangkan berdasarkan ayat ini? Yang ketiga ada peaceful atau sebuah dunia di mana orang menikmati hubungan erat dengan Tuhan, yaitu kedamaian dan juga hubungan yang harmonis dengan sesamanya. Jadi 3 hal inilah yang terkandung di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat 25 ini, yaitu hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh dengan prosperity atau kemakmuran, kehidupan yang berkelimpahan, dan juga kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Jadi ini adalah poin yang saya mau sampaikan pada hari ini. Tetapi yang perlu kita lihat adalah, kita lihat dulu perjalanan bangsa Israel. Waktu mereka berada di Mesir, mereka sangat ditindas, sangat berada dalam kesulitan. Dan itu bukanlah rancangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Itulah sebabnya Tuhan mengirimkan orang untuk melepaskan mereka, yaitu Musa dan Harun. Karena Tuhan mau supaya mereka masuk ke tanah perjanjian, di mana tanah yang penuh susu dan madu. Itulah rancangan Tuhan. Tetapi karena setelah mereka masuk dan telah hidup di tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, mereka mulai sombong, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam yang disampaikan oleh Pak Awe kemarin. Mereka berusaha menyenangkan Tuhan secara lahiriah saja, padahal sebenarnya hatinya bukan ke Tuhan. Akhirnya apa? Mereka membuat patung-patung, membuat berhala-berhala, lalu menyembahnya, dan mereka berbalik dari Allah kepada Allah yang lain. Lalu Tuhan mengirim bangsa-bangsa Asyur, bangsa lain seperti Babel untuk menghajar mereka. Ini Tuhan mengizinkan situasi tersebut di dalam kehidupan umatnya. Tetapi sebenarnya Tuhan memiliki rancangan seperti tadi dari Mesir, dia memiliki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Dan itu Tuhan membiarkan bangsa ini pergi ke Babel pada waktu itu.
dan ditindas di sana. Tetapi Allah merancangkan kehidupan yang baru, yaitu tercatat di ayat 65 ini. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang Israel atau orang Yehuda pada waktu itu. Setelah 70 tahun Tuhan menggenapi janjinya kembali, memulihkan segala sesuatu dan memberikan jaminan dunia yang baru, jaminan kehidupan yang baru di pasal 65 ini. Dan siapapun saudara, seperti bangsa Israel, kita juga dalam hidup kita perlu yang namanya pemulihan, perlu yang namanya keberhasilan, perlu yang namanya kemerdekaan, perlu yang namanya terlepas dari tawanan atau dari ikatan-ikatan apapun. Dan itulah yang sangat-sangat diharapkan oleh bangsa Israel. Seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka pada waktu itu. Tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Jadi inilah kehidupan yang sangat-sangat diinginkan oleh Israel. Dan juga ini juga adalah janji bagi saya dan saudara pada hari ini. Jika mungkin pada hari ini kita masih mengalami situasi yang sangat sulit, kita mungkin mengalami kegagalan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, mengalami sakit penyakit, kekurangan, bahkan mungkin ada berbagai macam tekanan-tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan adalah sama seperti Dia memprepare segala sesuatu untuk bangsa Israel. Untuk suatu dunia, situasi yang baru. Percayalah bahwa meskipun situasi kondisi COVID-19 ini terus berusaha untuk, bahkan ada orang yang mungkin sudah menyalahkan Tuhan dalam keadaan ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu hal yang baru di balik semuanya itu. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Jadi firman Tuhan hari ini, apa yang saya mau bagikan adalah tujuannya adalah untuk membangun dengan mendengar firman Tuhan ini. Ini membuat kita semakin membangun cinta kita kepada Tuhan, membangun iman kita semakin kuat di dalam situasi dan keadaan yang sulit, dan juga membangun pengharapan kita yang kuat apapun yang menerpa kehidupan saya dan saudara. Jadi apa yang saya bagikan pada hari ini adalah 3 hal ini, yaitu bahwa dengan kita mendengar firman Tuhan ini, bahwa hidup yang kita hidupi ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, tetapi ada kehidupan yang baru, ada suatu pengharapan yang baru, itu akan membangkitkan cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita akan semakin bergairah mencari Tuhan, apapun situasinya. Kita akan semakin bergairah mengasihi orang lain, apapun keadaan dan situasinya. Dan juga iman kita akan semakin terpacu untuk semakin beriman kepada Dia, apapun keadaan dan situasinya. Karena apa? Kehidupan ini bukanlah real kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi ada kehidupan yang, ada pengharapan yang baru. Dan juga akan semakin membangkitkan pengharapan saya dan saudara, apapun situasi, kondisi keuangan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita pada hari ini. Ada seorang teolog yang sangat terkenal berkata, bagi orang yang tidak percaya, sukacita itu hanya ada di permukaan. Sedangkan duka cita adalah yang menjadi dasar daripada hidup mereka. Tetapi bagi orang yang percaya, duka cita itu hanya di permukaan. Tetapi sukacita meskipun dalam situasi yang sulit itu adalah dasar kehidupan mereka. Jadi apapun keadaan yang kita alami pada hari ini, artinya jangan juga berkata, saya tidak sedang menawarkan kepada saudara, oh setelah saya mendengar firman Tuhan ini nanti, oh hidup saya akan menunggu. Apakah saya akan bersuka cita, apakah bisnis saya akan langsung melejit naik, dan lain sebagainya, apakah keuangan saya langsung ada terobosan besar, tidak seperti itu. Tetapi apa yang saya mau bagikan ini akan membangkitkan saudara semakin cinta kepada Tuhan dan orang lain, semakin iman saudara semakin dibangkitkan dalam situasi apapun, dan semakin pengharapan saudara kepada Tuhan semakin kuat. Karena apa? Hidup yang kita hidupi hari ini, meskipun dikelilingi oleh situasi COVID-19, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Tapi ada kehidupan yang lebih indah yang Tuhan sedang siapkan bagi saya dan saudara di depan kita. Jadi
Jika saudara hari ini mengalami yang seperti yang saya katakan tadi, ada tantangan-tantangan besar, ada kekurangan, penyakit, masih sakit, secara keuangan juga drop sekali, pekerjaan sepertinya tertutup semua jalan, keluarnya nggak ada, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Jangan sampai kita gagal meresponi keadaan dan situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita merespon dengan terus mencintai Tuhan, merespon dengan membangun iman terus, membangun pengharapan terus kepada Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, ingatlah ini bahwa hidup yang kita sedang hidupi bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Ada satu saat nanti kita akan beralih dari hidup ini. Jadi apa respon kita saat ini menentukan hidup saudara seperti apa yang saudara akan tuai ke depan saudara. Ada seorang misionaris atau seorang Kristen yang menghabiskan hidupnya untuk melayani Tuhan di negeri lainnya. Dia pergi melayani Tuhan dengan susah payah di sana. Tapi tiba waktunya dia pulang ke negaranya atau ke kampung halamannya. Pada waktu dia di pesawat, dia satu pesawat dengan presiden atau presiden negaranya atau presiden daripada orang ini atau orang Kristen ini. Ketika pesawat itu mendarat, landing, terus ada begitu banyak orang yang menyambut presiden ini. Dia berjalan di karpet merah, ditaburi dengan bunga-bunga, dan begitu orang bersorak-sorak dengan menyambut presiden ini. Tetapi seorang Kristen ini yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun di negara lain, turun ke samping, lalu dia berjalan sendiri dan tidak ada orang yang menyambut dia dan mengenal dia juga, nggak ada. Dan sampailah dia di rumah tanpa ada orang yang memperhatikan dia. Lalu dia komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah melayani Engkau bertahun-tahun? Aku sudah mengabdikan diriku di negara lain, bahkan hampir mati di sana. Waktu aku turun dari pesawat, tidak ada satu orang pun yang mengenaliku sebagai seorang utusan misionaris dari negara ini, atau sebagai seorang Kristen yang taat pergi ke negara lain. Dia komplain kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada dia dan berbisik di dalam hatinya bahwa engkau belum pulang ke tempat yang sesungguhnya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa engkau belum pulang. Engkau masih mengembara di sini. Ini bukan tempatmu yang sesungguhnya. Ini bukan kehidupanmu yang sesungguhnya. Ada waktunya di mana ketika engkau pulang, Tuhan akan merayakan perjalanan imanmu selama engkau ada di dunia ini. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini ya, apapun keadaan yang kita alami saat ini ya, jangan selalu mengeluh, jangan selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kok begini, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah kasih banyak-banyak ke Tuhan, kok keadaan saya seperti ini. Jangan seperti itu. Karena apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan menyediakan sesuatu hal yang lebih baik lagi di depan kita. Tuhan menyediakan hal-hal yang hari ini mungkin kita tabur, kita belum menuainya, tetapi kita akan menuainya dengan sukacita. Mungkin generasi kita akan menuainya. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11, di situ dikatakan bahkan bapak-bapak orang kan pahlawan-pahlawan iman, meskipun doa-doa mereka tidak dijawab pada zaman mereka, tetapi mereka mewariskan iman mereka, mewariskan apa yang mereka tabur itu kepada generasi selanjutnya. Jadi pada hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap percaya apapun keadaan dan situasinya. Stephen Furtick berkata, iman tidak selalu berarti, ya, iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Buktinya adalah waktu Yusuf pergi ke Mesir, Tuhan mengizinkan dia masuk ke penjara. Tuhan tidak menghalangi situasi Yusuf untuk tidak masuk ke penjara. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan lakukan. Waktu Ayub mengalami situasi yang sulit, Tuhan mengizinkan untuk dia mengalami kehilangan,
bahkan mengalami penyakit apapun dalam hidupannya. Tuhan tidak menghalangi penyakit itu, tidak menghalangi kehilangan itu datang dalam hidupnya. Tuhan tidak menghalangi situasi apapun terjadi dalam hidupnya. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan rancangkan. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke perapian yang menyala-nyala, Tuhan mengizinkan itu, tidak langsung memadamkan api. Tuhan mengizinkan mereka dibuang di sana, mengalami situasi itu. Tetapi kita tahu dengan keadaan itu, iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Stephen Furtick tadi, bahwa iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasi kita. Kadang-kadang kita beriman, saya percaya ini ada terobosan dalam keluarga saya, dalam hidup saya, dalam usaha saya. Tapi nyatanya nggak ada terjadi apa-apa juga. Tetapi sebenarnya bukan mengubah situasi kita, tapi mengubah kita secara pribadi. Untuk semakin cinta kepada Tuhan, semakin iman kita kuat di dalam situasi apapun, dan pengharapan kita tetap di dalam Tuhan. Jadi pada hari ini, biarlah firman Tuhan ini membangun iman saudara, membangun cinta saudara kepada Tuhan, dan membangun pengharapan saudara di dalam Tuhan. Yohanes 14 ayat 1-2, Tuhan Yesus memberikan suatu janji. Pada waktu itu murid-muridnya berusaha, bahkan juga mereka mengalami kegelisahan dalam hidupnya mereka. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 dan Yohanes 14 berkata, janganlah gelisah hatimu. Firman ini juga mendatangi saudara pada hari ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah, berimanlah kepada Allah, dan berimanlah juga kepadaku, yaitu kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dikatakan. Ini berbicara mengenai suatu dunia yang Tuhan rancangkan. Kadang-kadang ini kita selalu memakainya sebagai ayat kematian, ya, ayat ketika orang meninggal kita pakai ayat ini. Sebenarnya Tuhan sedang merancangkan sesuatu hal yang lebih baik di depan kita. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, sesuatu pengharapan yang luar biasa. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah suatu dunia, suatu keadaan, suatu posisi, suatu ruang waktu, ruang tempat, situasi, dan lain sebagainya yang Tuhan sedang rancangkan bagi saya dan saudara siapapun kita. Inilah janji Kristus, janji Tuhan Yesus, bahwa Dia berkata kepada kita, jangan gelisah hatimu. Mungkin hari ini kita mengalami banyak situasi dan keadaan yang sulit, jangan gelisah hatimu. Tuhan sedang menyediakan suatu hal yang terbaik di depanmu. Tuhan sedang merancangkan hal-hal yang begitu indah di depan kita. Tempat yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kelimpahan, yang penuh dengan damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan membuat, saya mengingatkan lagi, membuat kasih kita kepada Tuhan semakin kuat, dan juga kepada sesama, dan juga iman kita semakin diteguhkan kembali, dan juga pengharapan kita tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami harus taruh dalam pikiran kami bahwa ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Ini hanyalah suatu latihan iman, latihan pengharapan, latihan di mana kami dilatih untuk menjadi pribadi yang harus serupa dengan Kristus. Jadi kami tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Kami harus sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus tetap semangat, harus tetap kuat, harus tetap berjalan terus di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara, menguatkan mereka dalam situasi dan keadaan apapun pada hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin.